Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh beliau yang telah memberi kita sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita dapat menyelesaikan tugas ujian pada hari ini. Selawat beriring dengan salam kita sanjung sajikan kepada pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang seperti yang kita rasakan pada sekarang ini. Baik, terima kasih sebelumnya yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menjawab soal ujian dari ekologi perairan. Sebelum saya jauh melangkah, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya M. Khairil Fatah. Saya berasal dari jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Kelautan Perikanan, Universitas Yahkuala. Baik, terima kasih kepada Bapak Ilham selaku dosen pengampu mata kuliah ekologi perairan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal ujian yang telah dilampirkan di Classroom, yang dilampirkan di Google Classroom. Yang pertama, ada faktor apa saja yang mempengaruhi luas relung suatu biota akuatik. Luas relung dipengaruhi oleh jumlah spesies, yang proporsi sumber daya makanan yang dapat dimanfaatkan oleh suatu spesies. Jika luas relung cenderung meningkat, maka ketersediaan makanan akan rendah. Jika luas relung rendah, maka ketersediaan makanan tinggi. Yang kedua, apakah karnivora cenderung memiliki relung yang lebih luas? Jelaskan. Ya, karena hewan karnivora dapat mengendalikan suatu keadaan dan dengan kecenderungan dirinya dikenal dengan hewan yang dapat memangsa hewan lain, sehingga wilayah populasi lebih luas. Yang ketiga, jelaskan interaksi antar komponen abiotik yang dapat mempengaruhi produktivitas primer di perairan. Dalam rantai makanan di perairan, peranan fitoplankton sangat penting karena kemampuannya mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik melalui proses fotosintesis. Dengan demikian, informasi mengenai komposisi atau biomasa fitoplankton sangat penting sebagai dasar untuk menggambarkan aliran energi dari rantai makanan di perairan. Karena produktivitas primer merupakan fungsi dari fotosintesis, maka besar produktivitas primer fitoplankton sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor abiotik lainnya seperti cahaya, suhu air, salinitas, dan nutrien. Yang keempat, suatu biotik perairan mungkin saja tidak bisa bertahan hidup di kondisi yang baru. Benarkah pernyataan ini? Jelaskan. Pernyataan tersebut benar. Dikarenakan setiap perairan memiliki kondisi yang berbeda, dan
kedalaman pasti memiliki biota yang hidup dengan ciri-ciri yang berbeda. Kemungkinan jika suatu biota berpindah ke kondisi perairan yang mungkin baru bagi biota tersebut, maka perlu ada penyesuaian diri dengan beberapa komponen perairan serta kondisi makanan biota tersebut. Soal yang terakhir, jelaskan contoh kasus pemanfaatan bentos sebagai bioindikator perairan. Jadi jawabannya adalah pemanfaatan bentos sebagai indikator perairan sangat menjaga keseimbangan perairan, mendaur ulang bahan organik, membantu proses mineralisasi, posisi penting dalam dan sebagai posisi penting dalam rantai makanan. Baik, hanya ini yang bisa saya menjawab pertanyaan dari soal ujian ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.